Akhirnya, Xiaomi bakal rilis juga nih jagoan smartphone terbaru mereka. Jadi si Redmi Note 13 series bakal segera dirilis di tanggal 4 Januari 2024. Tapi masih buat pasar di negeri perindavan sana ya. Terus pasar Indonesia kapan? Ya sabar. Namanya badut, pasti rilisnya belakangan. Jadi lewat postingannya si Ko Alvin, si mantan director Xiaomi Indonesia yang sekarang nyebrang ke India, dia posting jadwal rilisnya si Redmi Note 13 series ini. Coba aja Ko Alvin masih pegang Indo. By the way, ada 3 HP ya yang dirilis nanti. Ada Redmi Note 13 5G, terus Redmi Note 13 Pro 5G, dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ya udah, sekarang kita intip lagi aja kayak apa sih spesifikasi lengkap dan harga yang ditawarkan dari Redmi Note 13 series ini. Yang pertama ada dari Redmi Note 13 versi yang base model atau basic ya. Dari desainnya sih ini agak mirip-mirip ya sama series Infinix yang dirilis beberapa waktu lalu. Terlihat dari bagian back covernya yang udah punya bumper kamera persegi yang terlihat mirip banget sama Infinix Note 30 series. Dari bentukannya desainnya sendiri ini udah mengadopsi bentuk flat ya atau datar, baik di sisi depan ataupun belakangnya. Terus Redmi Note 13 ini mengusung layar berpanel AMOLED dengan bentang layar di 6,67 inch, resolusinya Full HD+, 1080x2400 pixel, dan punya refresh rate yang udah di 120 Hz. Layarnya ini diklaim mendukung 1 miliar warna, dan punya tingkat kecerahan maksimal sampai 1000 nits, dan udah juga dilindungi dengan kaca pelapis Corning Gorilla Glass 5. Terus masuk ke performanya yang paling banyak ditanya nih sama kalian nih, karena Redmi Note 13 ini ditenagai chipset dari Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6 nanometer yang punya CPU dengan kecepatan clock speed maksimal sampai 2,4 GHz. Chipsetnya ini dipadukan dengan beberapa pilihan RAM, ada RAM yang 6GB sampai 12GB. Terus internal memorinya juga ada beberapa opsi ya, mulai dari 128GB sampai 256GB. Terus buat sektor fotografinya, Redmi Note 13 ini dibekali 2 kamera belakang, yaitu kamera utamanya punya resolusi 100 megapiksel dan satu lagi lensa depth sensor beresolusi 2 megapiksel. Jadi buat lensa ultrawide-nya di Redmi Note 13 versi basic ini absen ya. Nggak kayak seri Redmi Note 12 yang sebelumnya tuh, yang masih kebagian lensa ultrawide, tapi di seri yang baru kali ini udah nggak ada. Terus di bagian depannya HP ini juga ada kamera selfie dengan resolusi di 16 megapiksel. Terus buat tenaga dari Redmi Note 13 ini ditopang dengan baterai kapasitasnya 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat sampai 33 Watt via konektor USB Type-C. Dan buat harganya sendiri, untuk Redmi Note 13 varian RAM 6GB internal memori 128GB itu dibanderol sekitar 2,5 juta rupiah ya. Terus RAM 8GB internal 128GB itu dibanderol 2,7 juta. Lalu RAM 8GB internal memorinya 256GB dihargain 3,1 juta, dan yang paling tinggi RAM 12GB internal memori 256GB itu dibanderol sekitar 3,5 juta aja. Harga ini adalah harga rilisan buat pasar China sana ya, dan kemungkinan ada perubahan harga nih setelah masuk ke pasar global nanti. Tapi ya nggak terlalu beda jauh sih. Terus yang kedua ada Redmi Note 13 Pro. Sebenarnya buat desainnya masih sama ya, kayak desain Redmi Note 13 versi yang basic. Dari bumper kameranya sama-sama masih mirip kayak series Infinix Note 30 yang dirilis beberapa waktu yang lalu. Tapi untuk bagian back covernya di Redmi Note 13 Pro ini ada tampilan bertekstur yang jadi pembeda sama versi atau series basicnya. Terus masuk ke bagian layarnya, dari Redmi Note 13 Pro ini dibekali dengan layar OLED, bentang layarnya di 6,67 inch, refresh rate di 120 Hz, layarnya juga udah mendukung 68 miliar warna dengan resolusi yang udah di 1,5K atau 1220x2712 pixel. Layarnya ini juga memiliki tingkat kecerahan brightness maksimal sampai 1800 nit, serta udah mendukung fitur Dolby Vision dan juga udah dilapisi dengan kaca pelindungan Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat jeroannya atau power dari Redmi Note 13 Pro ini, chipset yang digunakan dari Redmi Note 13 Pro ini berbeda ya sama Redmi Note 13 versi yang basic. Redmi Note 13 Pro ini ditenagai chipset terbaru nih dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer yang punya CPU dengan kecepatan clock speed sampai 2,4 GHz. Redmi Note 13 Pro ini menjadi ponsel pertama dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Chipset ini baru diperkenalkan Qualcomm di beberapa waktu lalu ya.
Sebelumnya buat pasar Indonesia kan udah ada tuh yang pakai chipset Snapdragon 7 Gen 2, yaitu Poco F5. Tapi sekarang ada tambahan S-nya. Jadi secara angka ya performanya gimana nih? Yang ada S-nya ngebut atau yang nggak ada S-nya ngebut nih? Terus Redmi Note 13 Pro ini juga dibekali dengan beberapa varian RAM dan internal memory. Untuk RAM terbesarnya itu kapasitasnya sampai 16 GB. Terus internal memory terbesarnya itu sampai 512 GB. Buat sektor fotografinya, Redmi Note 13 Pro ini dibekali kamera utama beresolusi 200 megapiksel. Kameranya ini ditemani dengan dua kamera belakang, yaitu kamera ultrawide-nya resolusinya 8 megapiksel dan ada juga kamera makro di 2 megapiksel. Terus buat kamera selfie-nya itu beresolusi 16 megapiksel. Untuk baterainya dari Redmi Note 13 Pro ini ditopang dengan baterai berkapasitas 5100 mAh yang mendukung pengisian cepat berdaya 67 Watt. Terus buat harga yang dibanderol dari Redmi Note 13 Pro ini, untuk varian RAM 8GB, internal memori 128GB itu dibanderol sekitar 3,1 juta. Terus RAM 8GB, internal memori 256GB itu sekitar 3,5 juta. Lalu ada RAM 12GB, internal memori 256GB itu dihargai sekitar 4 juta. Terus ada yang RAM 12GB, internal memori 512GB itu dihargai sekitar 4,2 juta. Dan varian tertinggi RAM 16GB, internal memori 512GB itu dibanderol sekitar 4,4 juta. Ternyata series Redmi Note 13 Pro ini paling banyak varian RAM dan internal memorinya ya. Dan harga tersebut juga adalah harga yang dibanderol buat pasar China sana. Kemungkinan ketika masuk ke pasar global pasti ada perubahan harganya. Dan yang terakhir dari varian tertinggi Redmi Note 13 series itu ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Secara desain dari Redmi Note 13 Pro Plus ini berbeda ya sama desain kedua HP sebelumnya yang udah gue bahas. Di seri tertinggi ini Xiaomi akhirnya memasukkan desain layar curve ke series Redmi Note. Terlihat dari desain Redmi Note 13 Pro Plus ini terlihat lebih fresh ya. Terdapat tekstur yang menyerupai kulit di bagian back covernya dan desain bagian belakangnya juga terlihat modern dengan 3 boba kamera tapi nggak ada bumpernya. Redmi Note 13 Pro Plus ini dibekali layar berpanel OLED dengan bentang layar 6,67 inch, resolusinya 1,5K atau 1220 x 2712 pixel dan refresh rate-nya udah di 120 Hz. Layar ini juga mendukung sampai 68 miliar warna. Berbeda dengan dua saudara sebelumnya yang udah gue bahas tadi, Redmi Note 13 Pro Plus ini punya layar yang berdesain melengkung atau curve di sisi kiri dan kanannya. Bagian frame-nya juga udah terbuat dari aluminium. Dan layarnya ini udah dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Terus buat performanya dari si Redmi Note 13 Pro Plus ini menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 7200 Ultra yang punya CPU dengan kecepatan clock speed sampai 2,8 GHz. Jadi bukan cuma desainnya aja yang keren nih, chipsetnya juga harus keren dong. Varian RAM dan internal memori yang tersedia untuk Redmi Note 13 Pro Plus sama kayak Redmi Note 13 Pro ya. Dia punya RAM kapasitasnya maksimalnya sampai 16 GB dan internal memorinya maksimalnya sampai 512 GB. Tapi untuk varian RAM dan internal memori terendahnya ada di RAM 12 GB, internal memori 256 GB, bukan 8/128 lagi ya. Terus buat sektor kameranya dari Redmi Note 13 Pro Plus ini punya setup 3 kamera belakang yang masing-masing ada lensa utama beresolusi 200 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS dan pakai sensor dari Samsung ISOCELL HP3. Dan ada juga lensa ultrawide resolusi 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Terus buat kamera selfie-nya itu resolusinya 16 megapiksel. Untuk baterainya Redmi Note 13 Pro Plus ini dibekali dengan baterai kapasitasnya 5000 mAh yang didukung teknologi pengisian daya cepat sampai 120 Watt. Baik Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro atau Redmi Note 13 Pro Plus sama-sama udah menjalankan sistem operasi Android 13 yang dipoles dengan tampilan antarmuka Xiaomi yaitu Xiaomi 14. Jadi belum HyperOS ya, sangat disayangkan. Dan buat harga dari Redmi Note 13 Pro Plus ini untuk varian RAM 12GB, internal memori 256GB itu dijual sekitar 4,2 juta. Terus RAM 12GB, internal memori 512GB itu dibanderol sekitar 4,6 juta. Dan varian tertinggi RAM 16GB, internal memori 512GB itu dibanderol sekitar 4,8 juta. Jadi dengan harga 4,8 juta buat Redmi Note 13 series yang paling tertinggi ini bakal jadi inceran sih buat para Mi fans. Tapi inget ya, jangan terlalu berharap deh ketika nanti masuk ke pasar Indonesia. Harganya pasti bakal melambung tinggi. Ya udah, jadi kita tinggal tunggu aja nih tanggal 4 Januari 2024 buat lihat lagi harganya di pasar India sana ya. Yang harusnya nanti ketika masuk di Indonesia, harga antara India dan Indonesia nggak terlalu beda jauh sih.
Tapi asal nggak disunat aja speknya.